Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du, langsung saja. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mikiel Syafia Salihah Husain dengan NIM 12020050079 dari kelas PMTK 3C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil eksperimen saya yang telah saya lakukan sebelumnya mengenai faktor suhu terhadap laju reaksi. Oke, nah faktor laju reaksi itu selain suhu ada apa saja sih? Nah, ada konsentrasi, kemudian ada luas permukaan sentuh. Namun, yang akan saya jelaskan dan yang sudah saya lakukan itu hanya satu ya teman-teman, hanya suhu. Nah, eh, dari suhu ini terdapat pernyataan bahwa reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Nah, saya melakukan eksperimen ini tentunya ingin membuktikan apakah pernyataan ini benar atau tidak. Oke, lanjut. Tujuan. Apa sih tujuan saya dalam melakukan eksperimen ini? Ya, tujuan dari kegiatan praktikum ini tentu saja adalah untuk mengetahui faktor suhu terhadap laju reaksi. Oke, selanjutnya dari eksperimen ini saya menggunakan gula dan garam. Nah, untuk alat dan bahannya ada yang pertama ada air panas, kemudian ada air biasa, ada air dingin, ada gula, ada garam, ada stopwatch, dan ada sendok. Gelas juga termasuk ya. Nah, ini sudah termasuk air dan gelasnya. Jadi gelasnya ada 3. Nah, mengapa saya memilih untuk menggunakan gula dan garam? Karena alat dan bahan yang saya gunakan ini tentunya sangat mudah dijangkau. Jadi saya tidak perlu keluar dulu ke rumah untuk membeli alat-alat dan bahannya karena sudah ada di rumah. Nah, teman-teman juga kalau mau melakukan eksperimen dengan ini sangat mudah karena bahannya pasti sudah ada di rumah. Oke. Untuk air panasnya saya ambil dari dispenser. Untuk air biasanya atau air brosur normalnya juga saya ambil dari dispenser. Kemudian untuk air dingin, saya ambil dari air yang sudah saya simpan terlebih dahulu dan didinginkan di kulkas. Nah, untuk gula dan garam tentunya ada di dapur ya. Untuk stopwatchnya saya menggunakan jam yang bisa saya gunakan stopwatchnya. Kemudian sendok. Oke, langsung ke percobaan yang pertama saja. Nah, untuk percobaan yang pertama ini, saya terlebih dahulu mencoba dengan gula. Nah, apa saja langkahnya? Yang pertama ada siapkan 3 buah gelas kosong, kemudian tuangkan 100 ml air panas pada gelas pertama, kemudian tuangkan 100 ml air normal pada gelas kedua, dan tuangkan pula 100 ml air dingin pada gelas ketiga. Kemudian, tuangkan 1 sendok makan gula pada ketiga gelas yang sudah disiapkan. Kemudian, aduk masing-masing gelas dibarengi dengan menjalankan stopwatch. Dan yang terakhir, amati dan hitung waktu yang diperoleh hingga gula terlarut dalam air. Nah, berikut saya lampirkan video ketika saya melakukan eksperimen. Nah, untuk videonya ini saya sengaja percepat supaya tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, gulanya dimasukkan ke dalam airnya. Nah, sambil diaduk ini sambil dihitung dengan stopwatch ya, teman-teman. Nah, untuk air panas, gula larut dalam waktu 53 detik. Oke, lanjut. Untuk air biasa. Sama ini juga diaduk hingga larut dengan dihitung dengan stopwatch. Nah, kalau yang air biasa tadi
eh, larut pada waktu 1 menit 17 detik. Oke, selanjutnya yang air dingin yang terakhir. Nah, untuk air dingin, gula larut pada waktu 1 menit 40 detik. Nah, nah, ini sudah saya tuliskan ya, gula 53 detik, air normal tadi saya bulatkan ke detik ya, waktunya jadi 77 detik, air dingin 100 detik. Nah, di sini terlihat kan ya, waktunya berbeda-beda nih. Untuk air panas 53 detik paling sebentar. Untuk air dingin paling lama yaitu 100 detik. Nah, dari hasil percobaan yang pertama, gula yang paling cepat terlarut ada pada gelas yang berisi air panas dengan waktu 53 detik. Sedangkan untuk gula yang paling lama terlarut ada pada gelas yang berisi air dingin dengan waktu 100 detik. Hal ini membuktikan bahwa suhu sangat berpengaruh dalam laju reaksi. Nah, dari hasil percobaan ini, kira-kira sama nggak ya dengan pernyataan yang saya sebutkan sebelumnya? Ya, dari hasil percobaan yang pertama ini sama dengan pernyataan yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa suhu yang lebih tinggi itu akan membuat cepat larut gitu. Oke, lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu dengan garam. Langkah-langkahnya tidak berbeda jauh ya, hanya ada perbedaan sedikit saja. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah siapkan 3 buah gelas kosong sama seperti yang tadi. Tuangkan 100 ml air panas pada gelas pertama, tuangkan 100 ml air normal pada gelas kedua, dan tuangkan 100 ml air dingin pada gelas ketiga. Kemudian tuangkan 1 sendok makan garam pada ketiga gelas yang sudah disiapkan. Dan tunggu hingga garam mulai terlarut, dihitung dengan stopwatch. Kemudian aduk sedikit masing-masing gelas dan yang terakhir amati garam yang terlarut. Nah, bedanya percobaan ini dengan percobaan yang selanjutnya. Pada percobaan yang sebelumnya ini diaduknya terus-menerus ya hingga larut gitu si gulanya sambil dihitung. Nah, kalau ini tuh beda. Jadi ditunggu dulu apanya itu garamnya, lalu diaduknya sedikit saja gitu. Nah, berikut saya lampirkan video eksperimennya. Sama seperti tadi, videonya saya cepatkan supaya tidak menghabiskan banyak waktu. Nah, jadi setelah si garamnya dimasukkan ke dalam air, kita tunggu dulu dan dihitung dengan stopwatch. Kemudian selama kita menunggu itu, kita lihat nih ada si garamnya kan jadi partikel itu mana yang mudah, yang sekiranya mulai larut baru diaduk, tapi aduknya hanya sedikit saja, tidak perlu terus-menerus seperti yang sebelumnya. Nah, ini ya, waktunya tadi 12 detik ketiganya, keterangannya, waktunya dihitung sama dan diaduk sedikit saja, karena ingin melihat garam mana yang lebih cepat terlarut, gitu. Sebenarnya untuk percobaan yang kedua ini, sama saja sih dengan percobaan yang pertama, hanya beda sedikit saja. Nah, hasil percobaan dua ini, garam sangat mudah larut pada air panas. Pada air dengan suhu normal, garam juga larut, namun tidak lebih baik dari air panas. Sedangkan pada air dingin larut, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut membuktikan jika suhu dinaikkan, maka partikel reaktan akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetik lebih besar. Energi kinetik yang lebih besar akan mempercepat terjadinya tumbukan. Nah, jadi hasil percobaan yang kedua ini juga membuktikan bahwa pernyataan yang saya sebutkan pada awal itu benar adanya. Oke,
Jadi, reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antar partikel. Dengan peningkatan suhu, energi kinetik partikel akan semakin besar. Hal ini menyebabkan gerakan gerak partikel juga akan semakin membesar. Selain memperbesar energi kinetik, ternyata peningkatan suhu juga meningkatkan energi potensial suatu zat. Dengan semakin besarnya energi potensial zat, maka semakin besar terjadinya tumbukan yang efektif, sehingga menyebabkan laju reaksi akan semakin cepat. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari eksperimen yang telah saya lakukan sebelumnya itu adalah yang pertama, semakin tinggi suhu zat cair, semakin cepat pelarutan gula dan garam dalam air. Kemudian semakin tinggi suhu, semakin sedikit endapan yang tersisa. Jadi, kesimpulan yang kedua ini saya lihat dari eksperimen yang kedua. Jadi, pada air panas, endapannya sedikit gitu, paling sedikit. Bahkan mungkin bisa disebut tidak ada. Sedangkan pada air yang paling dingin itu banyak sekali endapan yang tersisa. Kemudian kesimpulan ketiga, semakin rendah suhu, semakin lambat pelarutan gula dan garam. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf juga jika masih terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pengucapan dan eksperimen yang telah saya lakukan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.